Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, berhubung dengan adanya hari kemerdekaan atau perayaan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80, maka pada video kali ini kami akan membahas atau membacakan hukum lomba 17 Agustus dalam fikih muamalah. Dan ini ditulis oleh Al-Ustadz Abu Izza Irham Maulana Hafizahullah Ta'ala. Pertama, beliau mengatakan di sini hukum perlombaan. Asal hukum perlombaan itu hukum asalnya adalah mubah. Itu boleh, ya. Kecuali jika mengandung pertama unsur judi atau taruhan, atau dalam bahasa Arab itu maisir. Lalu yang kedua, adanya unsur maksiat, contoh seperti aurat terbuka, campur baur antara laki-laki dan perempuan, atau ya lomba tersebut melakukan kezaliman ya kepada sesama. Dan yang ketiga adanya gharar, ketidakjelasan yang merugikan. Kemudian mengenai hadiah perlombaan. Hadiah halal jika pertama dari sponsor, dari donatur, dari pemerintah, atau warga yang dipungut secara sukarela. Lalu yang kedua, tidak berasal dari uang pendaftaran peserta. Nah, biasanya nih RT itu yang melakukan penarikan iuran, ya, di mana di situ dikumpulkan untuk operasional, ya. Lalu yang kedua, hadiah haram. Kapan? Yaitu dari iuran wajib peserta. Kemudian pemenang untung, yang kalah pun jadi rugi. Ya, dan ini namanya adalah maisir alias judi. Jika memang dari iuran tersebut diwajibkan bagi orang yang ingin ikut, misalkan keluarga A punya anak dua-duanya kalau mau ikut lomba bayar sekian, keluarga B juga demikian, keluarga C juga demikian. Lalu hadiahnya itu diambil murni dari uang pendaftaran tersebut, maka ini haram, tidak boleh. Adapun kalau misalkan dari sponsor, dari donatur, atau dari pemerintah, atau ada warga yang mau ngasih secara sukarela, ya, dan diatur sedemikian rupa, maka insya Allah hadiahnya halal. Kemudian beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, etika perlombaan menurut syariat. Adab yang perlu dijaga pertama, ya ini kita harus menutup aurat, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian jaga interaksi lawan jenis, ya. Yang kedua, hindari lomba yang menyingkap aurat. Yang ketiga, lomba wanita sebaiknya dilakukan secara privat, tidak dilakukan di tempat terbuka. Dan yang keempat, lomba pasangan boleh tetapi tetap jaga adab di publik. Namun ya di zaman sekarang biasanya lomba pasangan ini diiringi dengan musik-musik, ya, lomba joget, ini tidak boleh, ya. Dan ini baiknya dihindari. Dan kesimpulan beliau mengatakan perlombaan ya hari ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia itu hukumnya boleh dan hukumnya mubah, ya, selama tadi tidak ada unsur judi atau gharar, kemudian hadiahnya halal dan menjaga adab dan juga syariat. Dengan begitu 17 Agustus bisa tetap meriah dan penuh maslahat. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, oleh karena itu ya para pemirsa sekalian, hendaknya kita mengilmui sesuatu sebelum kita berbuat, ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memiliki ilmunya. Sebagaimana perkataan Al-Imam bin Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan ini juga nasihat untuk para pengurus RT dan RW, hendaknya yang memperhatikan ya segala macam ya yang tidak menyinggung syariat, yang tidak melanggar syariat, agar ya apa yang kita lakukan selama melakukan perlombaan di hari kemerdekaan ini mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.